Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirastuti dengan nomor NIM 2281131916. Kali ini kami akan membuat video sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan evaluasi dan penilaian hasil. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penjelasan tentang tata cara pensucian najis. Sebelumnya, macam-macam najis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu najis ringan atau disebut juga mukhaffafah. Najis ini dikatakan ringan karena memang proses pensuciannya yang sangat sederhana. Najis ini sebagai contohnya adalah pipis dari seorang anak bayi laki-laki yang dia belum mengkonsumsi makanan apapun selain ASI dari ibunya. Yang kedua, akan saya jelaskan tentang najis sedang atau disebut juga mutawasitoh. Najis ini sebagai contohnya adalah najis yang berasal dari darah, kemudian dari kotoran hewan, kotoran manusia, kemudian muntahan seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu najis berat. Yang ketiga, najis berat atau najis mughaladoh. Najis ini dikatakan berat karena memang prosesnya harus melalui 7 kali pensucian. Sebagai contohnya adalah jilatan hewan yaitu anjing. Dalam proses pensuciannya, di dalam 7 kali sucian itu menggunakan air, dan di antara 7 ini salah satunya menggunakan pasir atau tanah atau bisa juga dengan debu. Oke, itulah penjelasan beberapa macam najis. Berikutnya kita akan mempraktekannya. Let's go. Oke, untuk yang pertama kita akan mempraktekkan mensucikan najis yang najis ringan atau mukhaffafah. Sebagai ilustrasi, kita memakai pakaian yang sudah terkena najis ringan dari seorang anak bayi laki-laki yang pipisnya mengenai lengan baju saya. Bayi laki-laki ini belum mengkonsumsi makanan apapun selain ASI dari ibunya. Oke, mari kita praktekkan. Jadi, untuk mensucikan najis ini, kita tinggal mengguyur bagian yang terkena najis. Sampai yakin benar-benar semua yang terkena najis itu sudah terbasuhkan dengan air. Oke, seperti itu saja. Sangat mudah. Oke, yang kedua kita akan mempraktekkan pensucian najis sedang atau mutawasitoh. Macam-macam najis sedang itu bisa berupa darah, bisa berupa kotoran, bisa juga berupa muntahan. Nah, kita akan mengaplikasikannya di lantai seperti ini. Langkah pertama sebelumnya begitu kita menjumpai ada najis di lantai, sebaiknya area di sekitar najis ini kita sterilkan terlebih dahulu supaya menghindari diinjak anak-anak atau dilewati oleh orang-orang sehingga najisnya tidak semakin merata. Oke, kita akan praktekkan ya cara mensucikan najisnya. Kita siapkan dulu, kita ada kain
kain suci ya, yang sudah dibahasai dengan air. Jadi kita siapkan tiga kain basah yang suci. Yang pertama, najis ini kita tutup dulu. Yang pertama, nah seperti ini. Kemudian kita tarik bagian luarnya sama bagian sini. Oke. Satu. Kita taruh di ember satunya. Kemudian kita ambil kain yang kedua. Pelan-pelan saja supaya najisnya bisa terangkat semua. 2. Ini yang ketiga ya. Oke, semudah itu. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pensucian najis yang ketiga atau najis besar atau muwaladoh. Yang akan saya praktekkan adalah ketika salah satu anggota badan kita terkena jilatan hewan yaitu anjing misalnya seperti itu. Yang akan kita lakukan adalah kita persiapkan dulu pasir atau debu boleh untuk mensucikan sebanyak 7 kali dengan air, salah satunya ada dengan pasir. Oke, kita praktekkan. Jadi, bagian tangan yang terkena jilatan hewan seperti anjing, kita kasih dulu dengan pasir. Kita usap-usapkan. Secukupnya. Kemudian kita akan basuh dengan air. Ingat ya hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, karena yang pertama tadi sudah pakai debu, pakai pasir. Semudah itu saja.
Demikianlah penjelasan dan praktek pensucian najis yang sudah saya lakukan, mulai dari najis ringan atau mukhafafah, najis sedang, mutawasito, dan yang terakhir najis berat atau mughaladoh. Semoga cukup menjelaskan dan dapat menjadi acuan apabila teman-teman menjumpai hal yang serupa atau mengalaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan video ini, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya, akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.